Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Ma'asyiral muslimin wa yumratul mu'minin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Saya mewasiatkan kepada diri saya sendiri, juga kepada seluruh jamaah yang hadir di tempat ini, di masjid yang mulia ini, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya. Karena sesungguhnya orang yang berhasil itu, orang yang sukses, orang yang akan berbahagia, itu ternyata adalah orang-orang yang bertakwa. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bukan hanya sekedar ucapan di lisan kita. Bukan hanya sekedar tulisan di dalam status kita. Juga bukan sekedar angan-angan kita dalam mimpi, tetapi takwa yang sebenarnya. Yaitu dengan mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan untuk kita semuanya dan tidak selalu mengeluh, bahkan kufur terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Terus kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di segala kondisi kita, baik di rumah, di kantor, di pasar, di jalan, bahkan di atas tempat tidur pun kita harus tetap mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah kalian semuanya mati kecuali dalam kondisi Islam. Jamaah Jumat rahimakumullah, sesuai dengan penanggalan Islam, maka hari ini kita semuanya berada di penghujung bulan Syafar. Tepatnya tadi yang telah disampaikan, hari ini adalah tanggal 29 Syafar. Bulan Syafar ini di dalam penanggalan Islam adalah bulan yang kedua setelah bulan Muharram, kemudian bulan Syafar, dan itu artinya besok atau lusa kita sudah memasuki bulan yang ketiga, yaitu bulan Rabiul Awal. Bulan di mana junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Jamaah Jumat rahimakumullah, di penghujung bulan Syafar ini khatib ingin menyampaikan bahwa
sebagian umat masih ada beranggapan bahwa di bulan Syafar ini adalah bulan yang kurang baik atau bahkan lebih ekstrim, disampaikan bahwa bulan Syafar ini semacam kayak bulan sial. Sehingga banyak di kalangan umat menyatakan kurang elok apabila melangsungkan kegiatan di bulan Syafar. Melakukan pernikahan atau hajat atau melakukan perjalanan Syafar, itu dinyatakan kurang baik. Bahkan kalau seandainya kita melihat dari zaman jahiliyah terdulu, apabila ada orang yang ingin melakukan syafar, dia sampai harus menggunakan burung. Burung diterbangkan. Kalau burungnya terbang, kemudian menuju ke arah kanan, maka dianggap itu adalah pertanda baik. Maka perjalanannya silahkan untuk dilanjutkan. Tapi jika burung dilepas, dia terbang berbelok ke arah kiri, itu adalah pertanda buruk. Maka lebih baik perjalanannya tidak usah dilanjutkan. Karena itu nanti akan terjadi bala, bencana, dan sebagainya. Itu adalah keyakinan dari orang-orang jahiliyah. Jamaah Jumat rahimakumullah, keyakinan seperti ini tentu saja sangat bertentangan dengan akidah Islam. Baginda Rasulullah SAW tentu sangat menentang dengan keyakinan seperti ini. Sebab dalam syariat Islam, pada hakikatnya setiap waktu itu tidak dikenal dengan adanya waktu-waktu yang sial. Tidak ada hari sial, tidak ada bulan sial, tidak ada tahun sial. Karena sungguhnya baik buruknya kejadian bukan disebabkan oleh karena waktu, tetapi baik buruknya kejadian disebabkan oleh perbuatan apa, amal apa yang kita lakukan pada waktu tersebut. Maka yakinlah bahwa segala sesuatu kejadian yang ada di atas dunia ini semuanya hanya bisa terjadi, semuanya karena atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah juga tergantung dari prasangka hambanya, seperti apa yang tertulis dalam hadis qudsi yang dikatakan, Ana inda dzoni abdi bi. Aku tergantung dari prasangka hambaku. Maka jamaah sekalian, apabila kita berprasangka buruk, suudzon terhadap Allah, maka itulah yang akan kita terima. Namun sebaliknya, apabila kita selalu berprasangka baik, husnudzon dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu itulah yang akan berlaku dan itu baik untuk kita. Jamaah Jumat rahimakumullah. Jika bulan Syafar dianggap kurang baik atau kurang beruntung apabila kita melakukan suatu kegiatan, maka mari kita belajar dari kisah-kisah atau kejadian-kejadian yang dapat kita ambil dari kisah Rasulullah dalam sirah Nabi. Yang tentu sirah Nabi adalah sangat-sangat pelajaran yang sangat-sangat berharga untuk kita. Jamaah Jumat rahimakumullah. Di usia 22 tahun usia baginda Nabi, beliau saat itu tinggal bersama pamannya Abu Thalib. Suatu saat beliau dipanggil oleh pamannya, wahai Muhammad, kondisi perekonomian kita, keluarga kita saat ini semakin parah. Maka apakah kamu berkenan untuk berdagang, membawa dagangan saudagar kaya di Mekah saat itu? Saudagar kaya itu bernama Sayyidatina Khadijah. Maka baginda Rasul menyanggupi.
Bekerjalah beliau sebagai pedagang, ditemani dengan budaknya dari Ibunda Siti Khadijah yang bernama Maisarah, berjalan berdagang menuju Syam. Mungkin kita semua sudah mengetahui kisahnya yang luar biasa, yang masyhur, bahwa beliau berdagang dengan sangat luar biasa, membawa keuntungan yang berlipat ganda, dan itu semuanya kisah berdagangnya disampaikan oleh budaknya yang bernama Maisarah tersebut kepada tuannya Sayyidatina Khadijah. Maka setelah berjalannya waktu, jatuh cintalah Ibunda Sayyidatina Khadijah. Akhirnya dengan utusannya yang disampaikan kepada baginda Rasul bermusyawarah dengan keluarga, akhirnya dilamarlah Ibunda Siti Khadijah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Terjadilah pernikahan antara baginda Rasulullah SAW dengan Ibunda Sayyidatina Khadijah tepat di bulan Syafar. Selanjutnya, jamaah Jumat sekalian, hasil perkawinan antara baginda Rasul dengan Ibunda Siti Khadijah melahirkan, kita ambil satu anak, yaitu Sayyidatina Fatimah. Setelah usianya remaja, maka datanglah sahabat Rasul, yaitu Abu Bakar, melamar putri baginda Fatimah. Baginda Rasul tidak menjawab. Tidak berapa lama datang sahabat lainnya. Umar bin Khattab, jenderalnya umat Islam saat itu, melamar putri Nabi, putri Fatimah, dan tidak dijawab oleh baginda Rasul. Maka kedua sahabat ini mendorong Ali bin Abi Thalib. Dah, kamu saja yang melamar. Kami ini melamar tidak diterima oleh baginda Nabi. Ali bin Abi Thalib tentu berpikir bagaimana, sedangkan Abu Bakar yang sahabat paling dekat dengan baginda Nabi, pada saat hijrahnya aja ditemenin oleh beliau, orang yang paling baik, itu ditolak. Bagaimana dengan sahabat Umar, jenderalnya umat Islam saat itu, tangan kanannya baginda Nabi, itu aja ditolak. Bagaimana dengan Ali? Maka Ali pada saat hadir ketemu dengan baginda Rasul tidak bisa omong. Tapi Nabi yang maksum, beliau melihat, ada apa Ali? Kamu ingin melamar putri saya? Benar ya Rasul. Apa yang akan kamu kasih untuk anak saya? Saya tidak punya apa-apa ya Rasul. Ya sudah, baju besi kamu, baju perang kamu itu, kamu gadaikan. Maka sahabat Ali mendatangi sahabat Utsman untuk menggadaikan baju perangnya. Dikasih uangnya, tetapi oleh sahabat Utsman dikembalikan lagi baju perangnya. Udah, baju perangnya untuk kamu. Maka dari situ didoakan yang luar biasa oleh baginda Nabi untuk Utsman, yang demikian luar biasanya. Harta yang terus berkah dan melimpah. Dan akhirnya dinikahkanlah putri beliau Fatimah bersama Ali bin Abi Thalib. Kapan waktunya? Di bulan Syafar. Masih banyak kisah-kisah yang terjadi di bulan Syafar ini, yang kalau seandainya kita ambil itu semuanya menjadi ibroh, menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Sehingga kalau seandainya ada yang menyatakan bahwa bulan Syafar sial, bulan Syafar tidak beruntung, maka itu semuanya salah. Apabila orang jahiliyah menyatakan menikah atau menikahkan atau punya hajat di bulan Syafar itu
tidak bagus, maka Rasulullah menyelisihi. Beliau menikah di bulan Syawal. Beliau menikahkan anaknya di bulan Syawal. Apabila melakukan perjalanan Syafar di bulan Syafar itu tidak bagus, maka Rasulullah SAW melakukan hijrah dari Mekah Al-Mukarramah menuju Madinah di bulan Syafar. Bahkan perang-perang yang dilalui oleh baginda Nabi dengan sahabat-sahabatnya, perang-perang yang dilakukan di bulan Syafar, semuanya adalah kemenangan. Perang Khandaq, perang Azab, semuanya itu terjadi di bulan Syafar. Jamaah Jumat rahimahumullah, mengambil pelajaran dari sirah Nabi ini yang dikisahkan secara baik dari Ibnu Katsir, tentu menjadi pelajaran buat kita. Apabila kita melaksanakan hajat, menikah atau menikahkan anak-anak di bulan Syafar, tentu kita akan mendapatkan 3 kebaikan. Yang pertama, kita mendapatkan pahala silaturahim, mendapatkan pahala bersedekah, dan juga mendapatkan pahala mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua apa yang disampaikan oleh umat yang menyatakan bahwa bulan Syafar kurang baik, semuanya dipantah dan dipatahkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azmi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulan ba'da. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum al ahwat. Innaka sami'un kharibun mujibun da'wat ya khadijal hajat. Allahumma fir lana wali walidina warhamhum kama rabban sikhara wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum al ahmad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fa'anal ghala wal bala wal waba wal fahsya wa munkar wa syufal mukhtalifa fajarada wal mihan manzarahami wa ma batan min baladina hada khasah wa min budani muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.